Bab 836. Dia berbeda terhadapnya. Hah? Jerry Yuchi menyipitkan matanya, siapa? Merlin Duanmu batuk ringan dan berkata dengan lembut, ketika aku pergi ke perusahaan hari ini, aku menemukan seorang wanita yang telah mengganggu Kak Kolden atas nama pekerjaannya. Mendengar perkataannya, Jerry Yuchi merasa tidak aneh. Cucuku begitu hebat, bukankah banyak wanita yang ingin mengganggunya? Kolde tidak akan melirik mereka, tidak perlu diurusi. Dia melambaikan tangannya, tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Dia khawatir sebelumnya, tetapi kemudian berita yang dibawa kembali oleh orang-orangnya sendiri adalah setiap kali Kolden Ye terjerat oleh gadis sana-sini, tetapi Kolden Ye bahkan tidak peduli. Jadi Jerry Yuchi sangat lega dengan cucunya, wanita manapun tidak bisa masuk ke matanya, jadi dia tidak peduli dengan perkataan Merlin Duanmu. Merlin Duanmu menggigit bibir bawahnya, kakek, orangnya berbeda kali ini, dia terlihat sangat cantik. Tentu saja, kata-kata ini bertentangan dengan keinginannya. Dalam hati Merlin Duanmu, hanya dirinya sendiri yang paling cantik. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Audrey Han memenuhi syarat untuk menjadi lebih cantik darinya? Hanya saja kakek Yuchi tidak tahu bahwa dia pernah mengenal Kolden Ye dan pernah berurusan dengan Audrey Han, dia tidak berani membeberkannya secara langsung, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menarik perhatian Jerry Yuchi. Tapi siapa sangka Jerry Yuchi masih melambaikan tangannya dengan tidak setuju. Tidak apa-apa, bukankah Merlin terlihat sangat cantik? Kolden bahkan tidak memiliki pemikiran apapun padamu, apalagi orang lain. Merlin, jangan khawatir. Merlin Duanmu menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan kejam, kakek Yuchi, ini benar-benar berbeda, selain itu Kak Kolden juga berbeda terhadapnya. Benar saja, kalimat ini akhirnya menarik perhatian Jerry Yuchi, alisnya yang tebal dan kasar terangkat, Kolden berbeda terhadapnya. Merlin Duanmu merasakan jantungnya berdetak kencang, dia mengangguk dengan penuh semangat. Benar, Kak Kolden berbeda terhadapnya, dia terus mengganggu Kak Kolden. Menurut temperamen Kak Kolden di masa lalu, apakah kakek berpikir wanita ini masih bisa tinggal di perusahaan? Tidak bisa. Jerry Yuchi menggelengkan kepalanya. Tapi dia bisa. Merlin Duanmu menjatuhkan tangannya dan mencengkeram sudut pakaiannya dengan erat. Dia tidak tahu apakah dia gugup atau marah. Ketika dia berbicara, suara akhirnya masih sedikit bergetar. Dia telah mengganggu Kak Kolden, tetapi Kak Kolden tidak hanya tidak mengusirnya, tetapi juga membiarkannya masuk dan keluar kantor sesuka hati. Ini semua dibuat-buat olehnya, dia tidak tinggal di perusahaan untuk waktu yang lama, jadi tidak ada yang terjadi. Tapi untuk menghadapi musuh, harus langsung dicekik di buayan. Jika tidak, menunggu untuk terbentuk di masa depan, bukankah itu akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi diri sendiri? Apa yang kamu katakan? Jerry Yuchi benar-benar mulai memperhatikan masalah ini, alisnya mengerutkan kening dengan erat. Kolden benar-benar membiarkan wanita itu masuk dan keluar dari kantornya dengan bebas. Matanya langsung menjadi serius. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku pikir itu tidak mungkin. Ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan, Jerry Yuchi mengirim seseorang untuk menatap ke sana sebentar, dan Kolden Ye sangat acuh tak acuh setiap kali dia menemukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin membiarkan seorang wanita masuk dan meninggalkan kantornya sesuka hati? Memikirkan hal ini, Jerry Yuchi menyipitkan matanya, cahaya keruh di sepasang mata hitam sangat tajam, apakah yang kamu katakan itu benar? Tidak ada kepalsuan sedikit pun. Wajah Merlin Duanmu memucat, dia segera berdiri dan mengangkat tangannya sambil berkata, kakek Yuchi, bagaimana aku berani membohongimu? Apalagi aku tidak ada perlu sampai harus membohongimu. Kak Kolden memang berbeda terhadap wanita itu, aku juga, khawatir Kak Kolden terbuai oleh wanita itu, jadi aku memberitahu hal ini pada kakek. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak berani menipunya. Jerry Yuchi menarik kembali pandangannya dan mendorong kruk di tangannya ke tanah,
lalu berkata dengan dingin, "Aku mengerti, kamu kembalilah hari ini." "Merlin tuanmu, kakek Yuchi." "Jerry Yuchi, Merlin, aku menyuruh kepala pelayan untuk mengantarmu pulang dulu." "Tapi, Merlin tuanmu masih ragu-ragu, apakah kakek Yuchi mendengarkannya? Akankah dia percaya pada dirinya? Apakah dia akan menyelidikinya? Kembali saja dulu." Jerry Yuchi mengulurkan tangannya dan menggosok alisnya yang sakit. "Kamu tenang saja, aku pasti akan memberi keadilan akan masalah ini padamu. Kamu adalah menantu yang kuakui, selain kamu, tidak ada orang lain yang berhak atas posisi ini." "Sudah lega sekarang." Jerry Yuchi telah mengatakan demikian, Merlin tuanmu tidak perlu khawatir, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat. "Terima kasih kakek Yuchi, aku akan kembali hari ini, jaga dirimu baik-baik." Ketika Merlin tuanmu pergi, sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik dengan penuh kemenangan. "Huff, Audrey Han. Apapun identitasmu sekarang, mengintai di samping Kak Colden, selama aku bicara, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi." Pengakuan Jerry Yuchi benar-benar menyelamatkannya dari banyak usaha. Kalau tidak, dia harus menghabiskan energinya untuk berurusan dengan Audrey Han, seberapa lelah hal itu. Sepertinya dia harus memperlakukan Jerry Yuchi lebih baik di masa depan. Selama kakek Yuchi tahu bahwa orang itu adalah Audrey Han, dia pasti akan mengambil tindakan. Ketika Merlin tuanmu kembali ke rumah, dia dalam suasana hati yang baik, dia memegang roknya dan menari sambil bersenandung. Langkah tariannya sangat ringan, karena dia sudah belajar menari sejak kecil dan pernah menjadi pemimpin di atas panggung, tetapi dia tidak tertarik dengan juara, jadi dia menari hanya untuk bersenang-senang. Jarang berada dalam suasana hati yang baik hari ini, Merlin tuanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. "Merlin." Sebuah suara laki-laki terdengar di depan. Merlin tuanmu berhenti menari dan melihat ke arah orang itu. "Kakak." Zayden tuanmu sedikit terkejut, sepertinya ini pertama kalinya melihat adiknya begitu bahagia selama bertahun-tahun sampai dia benar-benar menari dan menyenandungkan musik. "Ada hal bagus apa?" Bibir tipisnya sedikit melengkung, lalu berjalan menuju Merlin tuanmu dan bertanya dengan lembut. Mungkin karena Zayden tuanmu tidak setuju akan dirinya bersama Colden Ye, jadi setelah Zayden tuanmu bertanya padanya, mata Merlin tuanmu tiba-tiba menjadi ciut, lalu menghindari tatapannya. "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" Dia sangat senang pada awalnya, tetapi setelah melihat dirinya, senyum di wajahnya mengeras, bahkan tidak berani menatapnya. Zayden tuanmu merasa sedikit aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. "Kenapa? Aku tidak bisa tinggal di rumah lagi. Apa yang terjadi hari itu? Kamu masih marah dengan kakak?" Merlin tuanmu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Bagaimana mungkin? Kamu adalah kakakku sendiri, bahkan jika aku marah, tetap tidak akan marah selama itu. Selain itu, hari itu, aku melukai tangan kakak. Bagaimana keadaan tangan kakak?" "Sudah baikan." Saat adiknya menjadi lebih dewasa, Zayden tuanmu secara alami merasa lega. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Merlin tuanmu. "Kakak baik-baik saja, selama suasana hati adikku membaik, tidak masalah kakak terluka, hanya saja." Kalimat terakhir membuat Merlin tuanmu semakin ciut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata berikut, Merlin tuanmu berkata dengan cemas, "Kakak, aku ada urusan, aku akan kembali ke kamar dulu." Kemudian dia berjalan langsung melewatinya. Sebelum kata-kata Zayden tuanmu selesai, gadis itu sudah lari, sedangkan dia tersenyum tak berdaya. Gadis ini, kenapa terlihat seperti kucing dan tikus, dan berperilaku seperti orang bersalah begitu? Bersambung.